Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Hapsari, nomor induk mahasiswa 240201020760 dari kelas NJ701. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen digital dengan dosen pengampu Ibu Ratih. Berikut presentasinya. Untuk analisis dan pengamatan brand ini, saya mengambil brand yaitu brand Nike. Analisis aktivitas media sosial dan strategi engagement brand Nike. Untuk daftar isinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada deskripsi brand dan platform media sosial, yang ketiga ada temuan hasil pengamatan, yang keempat ada pola interaksi konsumen, yang kelima ada tipe konten yang paling diminati, yang keenam ada kesimpulan, dan yang ketujuh ada saran strategis untuk meningkatkan engagement. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Nike ini merupakan salah satu brand global terkemuka di bidang perlengkapan olahraga dan sportwear fashion yang sukses membangun citra kuat melalui inovasi, kualitas produk, dan strategi pemasaran digital yang agresif. Dalam konteks perilaku konsumen digital, Nike mampu memahami kebutuhan dan preferensi konsumennya dengan memanfaatkan teknologi, data analitik, serta platform digital seperti media sosial, aplikasi Nike Run Club, dan website resmi. Nike tidak hanya menjual produk, tetapi juga menciptakan customer experience yang personal dan interaktif. Misalnya melalui fitur kustomisasi sepatu atau Nike by You, kampanye digital yang menginspirasi atau Just Do It, serta kolaborasi dengan atlet dan influencer. Kemampuan Nike dalam memanfaatkan tren digital dan memahami perilaku konsumen modern menjadi kunci keberhasilannya dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan memperluas pasar secara global. Tujuan analisis ini yaitu untuk mengamati aktivitas media sosial Nike dalam 1 bulan terakhir, mengidentifikasi pola perilaku konsumen, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan engagement dan loyalitas. Selanjutnya yaitu deskripsi brand dan platform media sosial yang digunakan oleh brand Nike. Nike ini memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk menjangkau audiensnya secara luas dan membangun hubungan yang kuat dengan seluruh konsumen di dunia. Berikut adalah platform media sosial utama yang digunakan oleh Nike. Yang pertama yaitu ada Instagram dengan akun @Nike sebagai akun global resmi Nike dengan sekitar 300 juta followers. Yang kedua ada Twitter atau X dengan akun @Nike juga. Yang ketiga ada Facebook dengan akun Nike. Dan yang keempat ada TikTok dengan akun @Nike. Untuk kesempatan kali ini kita akan fokus analisis pada platform media sosial Instagram @Nike. Selanjutnya yaitu ada temuan hasil pengamatan. Berikut adalah grafik performa dalam 1 bulan terakhir pada platform Instagram @Nike. Pada grafik ini ditunjukkan yaitu terdapat penurunan followers sebesar 0,1% atau kalau misal diangkakan yaitu sejumlah minus 461.000 pengguna. Yang kedua yaitu tingkat engagementnya rate-nya rendah sekitar 0,03% dengan rata-rata 86.000 likes dan 666 komentar per postingan Instagram. Meskipun rata-rata likes
per postingan ini tinggi, yaitu 86.000 likes, engagement rate-nya ini tetap rendah, yaitu 0,03%, dan pertumbuhan followersnya ini mengalami minus atau penurunan sebesar minus 0,15%. Hal ini mencerminkan tantangan Nike dalam mempertahankan loyalitas dan interaksi aktif dengan audiens. Berikut adalah performa dalam 1 bulan terakhir dari Instagram @Nike menurut website Hype Auditor. Dalam bulan Juli ini, update terakhir di bulan Juli, terdapat penurunan sebesar minus 0,23% atas followers dari Instagram brand @Nike. Selanjutnya yaitu performa 1 bulan terakhir pada 4 platform media sosial dari brand Nike. Berikut adalah gambar grafiknya. Yang pertama yaitu berdasarkan likes per post, yang kedua yaitu berdasarkan komen, dan yang ketiga yaitu tingkat engagement rate-nya. Grafik di atas ini menunjukkan perbandingan performa brand Nike di 4 platform media sosial utama. Untuk kesimpulannya yaitu di sini bisa terlihat ya eh, platform media sosial TikTok unggul dalam jumlah like, komentar per posting, serta memiliki engagement rate yang tertinggi yaitu 0,21%, sehingga menjadikannya sebagai platform dengan keterlibatan paling aktif. Yang kedua yaitu diduduki oleh Instagram. Instagram ini memiliki like tinggi tetapi engagement rate-nya update terakhir yaitu hanya 0,03%, kalah dari engagement rate-nya platform TikTok. Yang ini menandakan yaitu adanya keterlibatan pasif. Sedangkan kalau di TikTok keterlibatan dengan audiens atau konsumennya lebih aktif. Selanjutnya yaitu platform Twitter atau X dan Facebook ini menunjukkan angka keterlibatan yang paling rendah, baik dari sisi likes, komen, maupun engagement-nya. Kesimpulannya yaitu untuk meningkatkan loyalitas dan engagement aktif, Nike dapat lebih fokus mengembangkan konten partisipatif di TikTok dan mengevaluasi kembali strategi konten di Instagram dan Facebook serta X. Selanjutnya yaitu pola interaksi konsumen. Pola interaksi konsumen, dominasi like besar, komentar terbatas, engagement sangat rendah, yaitu sekitar 0,03%, menunjukkan banyaknya passive view dan like, minim komentar atau diskusi yang lebih lanjut. Perlambatan pertumbuhan follower, tren yang negatif ini menunjukkan follower baru lebih sedikit dari jumlah unfollow. Selanjutnya, konten konsisten olahraga dan atlet profesional cenderung lebih banyak difavoritkan dengan like tinggi, tetapi tidak efektif menciptakan keterlibatan mendalam yang ditunjukkan dengan jumlah komen dan share yang rendah. Tipe konten yang populer yaitu ada highlight atau highlight atlet atau pencapaian besar, contohnya peringatan rekor NHL, penghargaan pemain bola basket Ovechkin Naismith Player mencetak like 80.000 sampai 116.000 dan komentar ratusan. Konten story driven dan emosional, kampanye pemberdayaan, misalnya inklusivitas, empowerment perempuan mendapat engagement visual tinggi meski komentarnya tetap rendah. Konten video reels besar, acara olahraga, misal acara Super Bowl, punya potensi jangkauan namun engagement rate relatif rendah, sekitar 0,016% like ticket rate. Selanjutnya yaitu fokus dari konsumen. Konsumen ini mayoritas menyukai konten visual yang kuat dan narasi terkait sport achievement atau kolaborasi besar. Namun, interaksi berupa komentar, mention, atau shares masih minim. Ini menandakan kurangnya pemicu dari diskusi.
Yang ketiga ada tidak banyak user generated content atau challenge yang mendorong partisipasi aktif dari audiens. Selanjutnya yaitu analisis data konsumen. Berikut adalah tabel analisisnya. Untuk like per post temuannya yaitu sangat tinggi sekitar 80 sampai 116 ribu like. Untuk komennya cenderung relatif sangat rendah, sekitar 600 sampai 700 like per postingan. Engagement rate-nya yaitu sekitar 0,03%. Pertumbuhan followersnya menunjukkan pertumbuhan negatif. Konten favoritnya terkait atlet profesional, pencapaian, kampanye emosional, dan konsumsi kontennya visual kuat dihargai, tapi kurang adanya interaksi lanjut. Pola ini menunjukkan audiens Nike lebih sering menikmati konten pasif, tapi jarang termotivasi untuk berkomentar, berbagi, atau mention, yang merupakan sinyal loyalitas yang aktif. Selanjutnya yaitu strategi dan perencanaan. Yang pertama, ada dorong partisipasi pengguna. Dengan aktif melibatkan konsumen lewat tantangan seperti hashtag Just Did It Challenge, tag cerita atlet amatir atau testimoni. Beri insentif repost atau giveaway kecil untuk kontribusi terbaik. Yang kedua yaitu strateginya bisa membuat konten interaktif. Gunakan fitur polling, Q&A, countdown di stories Instagram, serta CTA kuat seperti tulis di komentar pengalaman terbesar kamu saat olahraga. Yang ketiga ada cerita masyarakat dan grassroots, spotlight komunitas lokal misalnya atlet amatir atau komunitas lari lokal untuk membangun keaslian dan resonansi komunitas. Yang keempat, kolaborasi dengan micro-influencer atau atlet daerah. Fokus pada influencer lokal atau Indonesia yang relatable bagi audiens target untuk meningkatkan engagement via komentar dan mention. Yang kelima, ada respon aktif dan tindak lanjut, membalas komentar, mention, atau DM aktif terutama di postingan kampanye utama untuk membangun interaksi dua arah. Dan yang terakhir ada konten video behind the scene dan storytelling panjang. Misalnya video dokumenter mini perjalanan atlet Indonesia atau sneak peek di balik pembuatan sepatu edisi khusus. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, Nike ini memiliki jangkauan yang luas dan like yang tinggi, namun tingkat engagementnya seperti jenis komentar, share, dan mention ini masih sangat rendah. Penurunan follower dan engagement memperlihatkan bahwa pertumbuhan komunitas ini tidak organik. Konten dengan atlet dan event besar efektif secara visual, namun kurang membangun conversation atau loyalitas. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.